buat kelas kita lebih baik lagi ke depan. Kita sepakat ya untuk hari ini membuat keyakinan kelas. Hajat Dewantara berbicara tentang budaya positif, disiplin ya. Jadi kalau budaya positif identik dengan kalian lingkungan tidak boleh disiplin juga. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan kita harus ya, inilah tugas guru. Guru itu bagaikan petani. Guru bagaikan petani yang menuntut anak sesuai program. Sesuai program, kita nggak bisa memaksa. Ya kalau memang padi harus tumbuh menjadi padi, jagung harus tumbuh menjadi jagung. Jangan pernah orang mengubah padi menjadi jagung. Nggak akan bisa. Nggak demikian juga sama orang. Kan juga nggak akan bisa. Kalau memang kamu dari awalnya sudah mau polisi, bukan menjadi dokter ya, bisa saja jadi. Tapi apa yang terjadi? Tapi ya kan, orang kalau nggak di bagian jadi pasien ya, orang bisa jadi beban. Dia bahkan bisa jadi apa? Jadi stres, gila. Siang Bapak Ibu, selamat datang guru-guru hebat SMA Negeri 2 Kisaran, guru penggerak dari saya Irna Samosir, CGP Angkatan 4 Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Bersama, di mana nanti kalau kita bisa saling menghargai satu orang yang berbicara, yang lain kita tolong untuk menyimak dan mendengar. Dan kemudian kalau ada yang mau bertanya, silahkan mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, budaya positif. Menurut Hajat Dewantara, ya, budaya positif itu petani itu diibaratkan seorang petani, di mana kalau petani itu menanam tanamannya, pasti dia akan menjaga supaya tanaman itu bisa bertumbuh, berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang padi itu menjadi padi, tetap menjadi padi, tidak mungkin menjadi atau apapun selain itu. Kemudian dia akan membasmi bulan-bulan, memberikan ham atau tadi. Demikian juga dengan kita guru. Bagaimana supaya anak itu bisa berkembang sesuai dengan kodratnya, dan tentu banyak yang harus kita perhatikan terkait dengan keadaan lingkungan yang nyaman, yang akan kita usahakan supaya anak itu merasa kondusif, merasa nyaman untuk mengikuti pelajaran kita. Nah, sekarang seandainya kita buatkan ini, saya minta tolong dulu sama Pak Bayu. Coba Pak Bayu tulislah dulu sesuatu yang sangat berharga pada kelas ini. Sesuatu yang sangat berharga, yang sangat berharga bagi Bapak, bisa itu keluarga, bisa itu barang, apapun yang memang itu Bayu itu sesuatu yang sangat berharga, yang tidak bisa tahu orang, diri orang. Silakan tulis aja, dan setelah itu nanti ditutup dulu, ditinggal. Nah, setelah itu terserah, pokoknya sesuatu lah. Nah, sesuatu sifatnya sangat berharga. Kemudian silakan Pak Bayu ke depan. Kemudian Pak Jai ke depan sebentar. Ya, Pak Jai. Nah, sekarang Pak Jai usahakan dengan segala cara agar kertas yang ada dalam genggaman Pak Bayu yang dirasanya itu sesuatu yang berharga itu, ya, bisa diberikan ke Bapak. Nah, Bapak berhasil atau tidak? Nah, kita kasih waktu. Ya, sampai kita dapat aja, kita nggak jadi ya barang berharga itu tetap milik dia. Artinya bagaimana cara Bapak membujuk atau memaksa? Nah, itu lagi. Nggak juga ya kan? Meminta, saya meminta ke dia, atau mungkin minta ke dia ya, kasih duit atau apa? semacam bapaknya biar Iya, begitu bisa dibukanya dia tahu itu, Bapak tahu apa isinya. kami isu. Tidak ada apa ya.
Tidak supaya Bolehkah saya melihat apa yang di tangan Bapak? boleh. Hah? Karena tangan Bapak sangat Tapi Pak Jai berhasil. Seandainya tidak juga nggak ada masalah. saya penasaran melihat tangan Bapak yang sangat bagus sekali. Ini bagian bagian Kemarin itu kasih lah bila. Ini taruh di kantong, buka tangan kiri. bagian ini Pak. Enggak, ya, tangan kanan buka. Ini letakkan di sini, buka tangan sini. Buka tangan kiri. Buka aja. Ini lagi nggak pernah. Iya, Bisa boleh dipasang. dibuka. Boleh dibuka. Saya tersugesti dengan benda. Oh, ada tegaknya berat. Kalau Bapak Harus sudah apa membuka ini nanti ada ancaman. Ini sudah Kalau perundungan ya teman. buka akan terjadi sesuatu. Ini sudah perundungan. Nah, jadi ini sudah selesai. Ternyata Pak Bayu tidak bisa dipengaruhi ya. Harusnya Nah, dia dia kan masih bisa bertahan kok. Harusnya bisa ya. Nah, seandainya kalau Pak Jai sendiri apakah sama dengan Pak Bayu bertahan? Ya kalau berharga harus kita Oke, kan tadi udah bertahan memang. Ya harus. Harus ya. Oke, tepuk tangan buat Bapak. Oke, jadi Bapak dan Ibu, ini lagi ya. Sekarang kita disuruh istilahnya untuk mengubah paradigma, ya, paradigma. Di mana memang paradigma yang kita ubah itu kita kan mengenal dengan paradigma stimulus respon. Nah, sekarang kita masuk ke teori. Nah, tapi sebelumnya itu apa yang kita ambil dari kejadian tadi? Nah, ini dia kejadiannya. Kejadiannya yang di baik. Ya, yang pertama kita harus bisa ya menyadari bahwasanya ini ilusi guru mengontrol murid itu ternyata tidak bisa. Ya, ini miskonsepsi mengenai kontrol ya. Kita selama ini menganggap kita bisa mengontrol murid. Nah, itu adalah sesuatu yang miskonsep ya. Kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan akan menjadi penguatan karakter. Itu juga tidak benar. Dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat juga. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa juga tidak tepat. Itu makanya tadi apa yang dilakukan oleh Pak Jai ternyata tidak bisa mempengaruhi Pak. Nah, jadi ya kita harus bisa ke sini. Stimulus respon itu bagaimana bisa kan kita mengapresiasi orang tadi dari stimulus respon. Jadi karena kita mencoba semua orang agar pandangan sama dengan kita menurut stimulus respon. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami pandangan orang lain. Kita nggak bisa memaksa. Oke? Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu kalau di stimulus respon, tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi kita ya perubahan paradigma ini ya. Terus kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ternyata di teori kontrol tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol kita. Oke. Terus lagi pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Tadi udah muncul awas ya. Tadi kan ini kan ternyata itu di stimulus respon. Kontrol mengatakan kolaborasi ya dan konsensus yang menciptakan pilihan yang baru. Dan yang terakhir itu menang kalah kalau stimulus respon, tapi model sekarang adalah menang, jadi gak ada kalah, semua menang. Itu ya. Nah, jadi ya sebelumnya Bapak dan Ibu, mungkin kita punya ini, punya pengalaman, kita berbagi pengalaman. Tetapi mari kita seperti gelas kosong dulu, ya, gelas kosong yang memang kita mengisi ada materi-materi baru. Kemudian apakah disiplin itu? Makna disiplin. Nah, disiplin diri, ya. Kalau kita lihat orang sekarang kan disiplin itu biar orang cenderung hidup kita. Gitu ya, ternyata ya disiplin itu sebaiknya itu ada sesuatu yang dilakukan orang ini ya sesuatu yang dilakukan seseorang orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Harusnya ini ya disiplin itu membuat orang menggali potensinya menjadi sebuah tujuan yang apa yang terjadi. Itu ya. Dan terus lagi ada 3 menjadi motivasi orang untuk melakukan sesuatu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada bagaimana kita bicara peraturan. Orang mengikuti peraturan itu karena takut gitu kan, biar nyaman udah gitu aja dah, gitu ya. Nah itu namanya motivasi eksternal. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita ngikutinya supaya kalau penghargaan dipuji dan segala macam,
ya. Dan kemudian yang ketiga, dan ternyata yang sebaiknya sekarang adalah yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita, dengan keyakinan kita. Itu ya kalau bisa ini. Dan inilah motivasi internal, tujuan disiplin positif itu yang menjadi akar dari keyakinan kelas. Ya. Kemudian keyakinan kelas hukuman. Nah, kalau kita perhatikan di sini, hukuman kita menganggap penghargaan selama ini adalah sesuatu hal yang bisa meningkatkan prestasi anak. Ternyata bisa juga penghargaan itu dominan sekarang itu untuk apa? Menjadi hukuman. Jika penghargaan itu tidak dicapai, dan maka itu akan membuat bersama. Dan nanti ada beberapa peraturan. Kalau selalu kembalikan diri ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab. Jadi anak itu ini tanggung jawab saya harus saya lakukan gitu. Jadi dia bukan lagi melihat peraturan itu sebagai sesuatu yang harus dipatuhi karena tidak nyamanan supaya menghindari ketidaknyamanan, tapi itu adalah memang tanggung jawab setiap manusia sesuai keyakinan yang kita miliki. Dan seterusnya nanti ini akan kita berikan ke topik ini. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia ini juga harus kita perhatikan ketika anak kita bertingkah atau berbuat tindakan-tindakan. Kita harus lihat dulu apa yang dia butuhkan. Apakah cinta kasih, ya kan? Apakah dia memiliki penguasaan? Dia merasa lebih hebat dari yang lain. Dan anak-anak seperti itu yang jadi pemimpin. Kemudian ada spiritual, dia kelangsungan hidup, ada kesenangan dan ada kebebasan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang memang dulu saat ini harus menguasainya juga, mengetahui dan mengerti. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru di dalam pendidikan atau di kelas. Yang ini dia, guru itu bisa jadi penghukum. Penghukum itu seperti ini, suka menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, cara bahasanya menyakiti. Jadi guru biasanya kalau kamu tidak melaksanakan, awas ya, nah kayak gitu loh, ya kan, itu ya ngancam, itu penghukum ya. Nah, kemudian ada juga membuat orang merasa bersalah. Kalau orang membuat bersalah ini selalu berbicara dulu. Itu kan agak lembut nih. Nah, jadi ya, dan kedua ini ternyata dia merupakan mengakibatkan anak menjadi tidak menggunakan identitasnya atau identitas gagal bagi anak. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu teman. Teman itu biasanya ya paling tidak dari yang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu kalau dalam bermasalah jangan marah-marah atau kita hukum atau kita hukuman, tapi katakan di intinya katakan semua orang bisa melakukan yang sama dengan yang dia lakukannya. Kemudian setiap orang pasti melakukan seperti itu. Setelah itu nanti baru kita validasi tindakan yang sama tersebut. Nah, contohnya kamu tentu punya alasan dan nah, jadi kita validasi kamu tentu punya alasan kenapa sih mesti harus melakukan itu. Nah, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan. Jadi dia berpikir aku berkali dia ada cara yang lebih baik. Nah, yang terakhir nanti menyatakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati yang kamu rekam dulu dia, gelap kameranya. Anak sendiri yang mencari tahu, yang berpikir, tetapi kita yang mengarahkan. Terus atau kamu menjadi orang seperti apa sih? Setelah melakukan ini, jadi orang seperti apa? Nah, itulah kira-kira nanti kalau memang contohnya apa ya? Contohnya ada sih. Saya ada sudah melakukan ini di sini. Apa aja? Saya lakukan menyelesaikan masalah. Kami buat skenario menyelesaikan permasalahan yang anak, di mana penyelesaian itu mengikuti tahap-tahap yang bisa dipilih diskusi tadi. Sehingga memang anak itu benar-benar ini dia kesepakatan kelas, di mana setiap bulan itu setelah melakukan rekapitulasi dari sistem, ternyata ada satu orang yang anak itu tidak hadir. Nah, di guru pun membuat menanyakannya, tapi kita panggil secara pribadi saja di kelas itu. Jadi kira-kira, dari nanti dulu dia. Nah, artinya di sini kita berusaha menjadi seorang manajer menghadapi anak tersebut. Tapi silakan dulu lihat di itu. Ya, nah terus lagi Bapak dan Ibu, kemarin saya sudah ambil kelas Pak Bayu Pak dan
kemarin Pak Bayu juga mungkin saya sama apa nanti dulu kelas itu ambil video Pak Adli ya. Nah, jadi akhirnya saya boleh izin dulu. Nah, kami membuat keyakinan kelas itu, kalau kemarin dikatakan Bapak Kepala Sekolah, keyakinan itu satu ya benar. Memang nggak ada keyakinan lalu lintas sekarang peraturan lalu lintas, tapi melakukan peraturan itu mari kita dilakukan dengan keyakinan itu. Kan keyakinan itu kan tidak dibajikan, tapi kan tidak salah juga. Jadi kalau waktu mau melanggar keyakinan kan itu, makanya itu ya dasarnya sebenarnya itu dikatakan keyakinan kelas, bukan malah membuat keyakinan baru, bukan gitu ya. Nah, iya. Di situ terjadi kesalahpahaman kami kemarin Bapak Kepala Sekolah. Nah, jadi Bapak dan Siapa kepala sekolahnya? Bapak Kepala Sekolah kita itu. Jadi kalau lewat tanya nggak? Iya, Mas Asli. Nah, jadi buat Bapak dan Ibu ya. Harapan kita di sini. Nanti saya akan kirimkan, kan kepala sekolah juga meminta sih sebenarnya. Kemarin saya minta tolong sama kepala sekolah supaya saya sosialisasi, tapi berhubung memang ada, saya terpaksa buat alternatif pertama ini, alternatif kedua nanti yang Bapak kepala sekolah sendiri nanti memfasilitasi supaya lebih apa lagi, karena kemungkinan saya akan dibantu oleh teman-teman calon guru lainnya. Nah, tapi ya karena mengingat waktu juga belum pasti, jadi saya ambil dulu ini. Sehingga apapun kegiatan kita itu memang tetap dalam bentuk alternatif 1, 2, 3. Kan gitu, karena semuanya punya deadline sendiri-sendiri ya. Kalau memang nggak sesuai, nggak bisa lagi nantinya, otomatis video kita ini hanya dimasukkan nanti. Nah, jadi marilah kita mengubah paradigma kita dengan menggunakan menyelesaikan. Belum saya masukkan ini. Ini belum saya masukkan karena nanti masukkan di video ini. Diunggah bersama. Kita akan buat yang kita sudah lakukan di kelas, kemudian kita lakukan dulu, kemudian hasil yang sudah dilakukan dulu di kelas. Jadi kita berharap nanti ada juga kawan-kawan kita ini. 10.3 kemarin, Bu Pepi, 10.3 lebih sedia mereka, tapi nanti Ibu ada di situ ya, sedang tinggi ya. Itu hasilnya, hasil dari sosialisasi yang sudah dilakukan itu kita berharap. Dan Ibu Pepi juga harus memberikan testimoni. Nah, jadi ya demikian Bapak dan Ibu, jadi untuk hari ini. Ada yang bertanya, silakan. Terima kasih Bu Erna sudah memberi kesempatan bertanya. Tadi saya tertarik dengan prolog apa tadi yang menyelesaikan masalah. Tadi ada si Yunia masuk gitu kan? Iya. Jadi apakah kita perlu melakukan kolaborasi dengan dirinya ketika atau kualitasnya ketika kita mendapati siswa yang tadi tidak hadir tadi. Oh, oke. Kan ini kan kesepakatan kelas ini kita lakukan dimana setiap bulan itu ada bulan si sekretarisnya melaporkan ini seperti ini. Nah, jadi ya selama dia masih dalam bisa kita nggak mesti harus kan gitu. Kalau masih bisa kita tanggulangi kan waktu Ibu nggak semua kan permasalahan harus masuk ke DK itu ya. Nah, jadi selagi kita masih belum bisa menanggulanginya dengan tahapan-tahapan itu tadi, mari. Makanya kan setiap kan ada catatan itu. Ternyata berapa kali dua kita nggak bisa juga, ya silakan aja mau BK lah yang memanggil orang tua. Karena kadang kalau kita ngomong orang tua, BK ngomong orang tua, BK ada kejaran itu. Oke Pak. Mungkin ada yang lain, gimana Bu Ite? Pas. Oke. Sudah? Nah, jadi Bapak dan Ibu kita harus memulai. Kenapa kita harus memulai? Memulai itu pasti selalu seperti seekor burung. Ketika dia mulai terbang, pasti dia ke bawah dulu. Iya kan? Terbang itu pasti ke bawah. Tapi akhirnya akan bisa terbang tinggi. Nah, jadi demikian juga kita. Mari kita mulai, walaupun diawali dari jatuh dari bisa. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Selamat siang, salam bahagia. Iya. Misi Bu. Widya, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat siang.
Widya tahu kenapa ibu panggil? Saya tidak tahu, Bu. Baiklah, saya jelaskan sedikit. Dari kesepakatan kelas, di mana setiap bulan, akhir bulan, sekretaris akan melaporkan rekapitulasi kehadiran siswa. Widya sudah paham maksud ibu? Ya paham, Bu. Sudah berapa hari? Sudah berapa kali kamu tidak hadir? Sudah 3 kali. Sudah 3 kali ya? Apa masalahnya Widya? Coba cerita sama ibu. Maafkan saya, Bu. Saya setiap hari Kamis menjaga adik saya karena orang tua saya berjualan di pasar, Bu. Ibu bangga, ibu salut sama kamu, hatimu Pak. Mulia, kamu menjaga adik dan membantu orang tuamu. Tapi kan Widya tahu apa yang menjadi kesepakatan kita mengenai ketidakhadiran. Iya, Bu, saya tahu. Jika lebih dari 3 kali, orang tua saya akan dipanggil dan saya ketinggalan mata pelajaran. Di sini juga ada laporan kalau guru-guru di hari Kamis menyatakan kalau Widya itu belum mengumpulkan tugas. Benar, Bu. Saya salah, maafkan saya, Bu. Ya, Widya, setiap orang itu pernah kok berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, sekarang bagaimana Widya untuk menghargainya? Saya akan mencari solusi bersama kedua orang tua saya, Bu, agar saya dapat hadir ke sekolah setiap hari Kamis. Dan saya akan juga mengajar pelajaran yang ketinggalan dengan meminjam tanda dari teman dan mengerjakan tugas-tugas yang masih terbengkalai kepada Bapak dan Ibu guru. Jika kalau tidak, saya akan diibu karena nilai saya akan jelek. Ya, oke, Widya, baiklah. Ibu menghargai niat baikmu. Semoga kamu laksanakan ya, Widya ya. Baik, Bu, saya berjanji akan melaksanakannya, Bu. Oke, saatnya kamu pulang ke rumah Widya. Hari sudah sore juga. Sampaikan salam ibu sama ibu orang tuanya ya. Iya, Bu, salam Ibu akan saya sampaikan kepada orang tua saya. Saya permisi pulang ya, Bu. Oke, silakan Widya. Permisi, Bu. Hati-hati di jalan ya Widya ya. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Silakan. Tanggapan saya mengenai segitiga restitusi. Saya merasa senang dengan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi, di mana guru menyelesaikan masalah ini dengan tulus tanpa memaksa dan memberi hukuman sedikit pun. Siswa dengan kesadarannya sendiri mengakui kesalahannya dan memperbaikinya menurut yang diyakini. Demikian demonstrasi kontekstual yang saya buat. Semoga dapat memotivasi dan bermanfaat. Selamat siang, salam bahagia. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sylvia Eklesiana Borusitorus dari kelas 10-1 SMA Negeri 2 Kisaran. Setelah berhasil membuat keyakinan kelas ini, saya sangat senang dan bersemangat untuk menjalankannya bersama teman-teman. Kami menyadari bahwa keyakinan ini benar-benar baik dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kami yakini, serta tanpa merasa terbebani ataupun terpaksa dalam menjalankannya. Kami berterima kasih kepada Ibu Erna Samosir yang selalu menuntun kami untuk menggali nilai-nilai positif dari dalam diri kami, sehingga motivasi kami bukan untuk menghindari kenyamanan ataupun hukuman, dan juga bukan untuk mendapatkan pujian ataupun penghargaan, tetapi karena kami menghargai diri kami seperti apa yang kami yakini. Doa kami untuk Ibu, semoga Ibu sukses dalam mengikuti program Guru Penggerak. Semangat Bu, selamat pagi, salam sehat dan salam bahagia. Salam sejahtera untuk kita semua, salam bahagia. Saya mewakili kelas 10-2. Kami sangat bersyukur dengan adanya program sekolah penggerak dan kami sangat beruntung karena dapat berjumpa dengan guru fisika kami, Ibu Erna Samosir. Ibu Erna banyak memberi pelajaran yang bisa menggali nilai-nilai positif di dalam diri kami dan mengubah kami menjadi siswa dan siswi yang berpikir kreatif, bernalar kritis, mandiri, serta disiplin.
Terima kasih untuk Bu Erna. Kami doakan yang terbaik selalu untuk Bu Erna. Semoga saja program yang dijalankan Ibu Erna dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk Bu Erna. Salam sejahtera dan salam bahagia. Mendengar pengarahan dari Ibu Erna Samosir selaku guru calon penggerak tentang keyakinan kelas menginspirasi saya sebagai rekan kerja di SMA Negeri 2 Kisaran untuk menerapkan di dalam kelas. Dengan bantuan Ibu Erna Samosir, saya Nur Latifah, wali kelas 10-5, menerapkan keyakinan kelas di kelas yang saya ampu. Materi budaya positif membuat saya bersemangat untuk merubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol dalam penerapannya di kelas. Demikian juga dalam penyelesaian permasalahan dan perilaku siswa menggunakan teori restitusi dan tahapannya, sehingga dengan menggali nilai-nilai positif dari dalam dirinya anak dengan tuntunan guru dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut. Sukses buat Bu Erna Samosir dalam menjalankan program guru penggerak. Salam sehat selalu. Keep healthy. Terima kasih.